Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tentang Master Production Schedule atau MPS atau bisa disebut dengan jadwal induk produksi. Jadi yang kemarin kita akan mempelajari tentang perencanaan agregat, sekarang kita lanjut ke untuk membuat MPS. Nah, sebelumnya kita akan mempelajari pertama terkait definisi, karakteristik, fungsi, dan tujuan dari MPS nih. Untuk definisinya, jadi MPS merupakan pernyataan produk akhir atau end item apa saja yang akan diproduksi dan berapa jumlahnya, serta kapan waktu produksinya. Jadwal induk produksi atau MPS ini merupakan disagregasi dan implementasi dari perencanaan agregat ya. Kemudian MPS merupakan ringkasan jadwal produksi produk jadi untuk periode mendatang yang dirancang berdasarkan pesanan pelanggan atau ramalan permintaan. Nah, dalam sistem Material Requirement Planning atau MRP diasumsikan bahwa pesanan yang dicatat dalam MPS adalah pasti walaupun hanya sebuah ramalan ya. Kemudian karakteristik MPS adalah yang pertama, MPS merupakan output dari disagregasi pada rencana agregat. Kemudian MPS merupakan pernyataan mengenai sesuatu yang akan diproduksi oleh perusahaan. MPS berada pada tingkatan item yang sebelumnya dinyatakan sebagai produk family dalam perencanaan produksi. MPS merupakan suatu peramalan yang mempertimbangkan ketersediaan, material, kapasitas, backlog, dan tujuan serta kebijakan dari manajemen. Kemudian MPS bertujuan untuk melihat dampak demand pada perencanaan material dan kapasitas. MPS memberikan arah bagi sistem perencanaan kebutuhan material MRP. Jadi setelah mempelajari MPS ini kita nanti akan pelajari tentang perencanaan kebutuhan material atau MRP. MPS bertujuan untuk menjamin bahwa produk yang tersedia untuk memenuhi demand tetapi dapat menghindari biaya dan inventory yang tidak perlu. Nah, tingkatan struktur produk berdasarkan Hughes and Mills 1975. Jadi yang akan kita rencanakan di sini perencanaan produksinya adalah berupa item produk. Nah, item ini apa? Item adalah produksi akhir yang dikirimkan kepada pelanggan. Atau tingkat produk ini disebut SKU, Stock Keeping Unit, yang mempresentasikan tingkatan spesifikasi tertinggi dari produk manufaktur. Suatu produk dapat menghasilkan banyak item, berbeda karakteristiknya seperti warna, pengepakan, label, aksesoris, ukuran, dan sebagainya. Nah, kalau family itu sekelompok item yang membutuhkan biaya setup manufaktur umur. Kemudian skala ekonomi diperoleh dengan penggabungan mesin-mesin yang tergabung dalam suatu family. Sedangkan tipe adalah sekelompok family yang kuantitas produksinya ditentukan dengan rencana produksi agregat. Nah, kalau kita lihat secara struktur produk atau tahapan hierarkinya, ya dari sini ada family produk ya, A, B, dan C. Tipe perencanaannya dia akan ke family produk A, B, C. Rencananya adalah perencanaan agregat yang kita rencanakan kemarin itu masih dalam bentuk family produk ya. Kemudian ketika family produk ini menjadi produk A1 dan A2 yang kita rencanakan berupa MPS ya. Jadi ini sudah termasuk item produk A1, A2. MPS dan perencanaan kapasitasnya adalah RCCP. Kemudian dari setiap item produk A1 ini kan diisi oleh kita isi dari komponen ya subassembling itu ada MA dan EA. Nah, di MA dan EA ini yang akan kita rencanakan adalah kebutuhan materialnya atau Material Requirement Planning. Nah, perencanaan kebutuhannya nanti adalah LRP. Ya, sebagai contoh, misalnya family produknya di sini adalah misalnya mie goreng ya, mie goreng. Sini mie goreng, mie rebus. Kemudian mungkin ini mie apa ya? Mungkin mie jenis apa?
mie cup gitu, misalnya mie cup seperti yang pakai cup itu. Nah, terus ini misalnya ini mie goreng. Kemudian ini adalah mie rebus. Nah, ini adalah mie cup. Nah, ketika ini masih dalam bentuk family, ya, dia menamainya mie goreng, mie rebus seperti ini. Nah, ketika sih sudah dalam bentuk item produknya, jadi tidak hanya mie goreng saja, tapi mie goreng misalnya ini mie goreng rasa ayam pedas atau mie goreng rasa ayam kremes, nah seperti itu. Kalau mie rebus nanti bisa mie rebus rasa soto atau mie rebus rasa ayam bawang. Mie cup itu juga macam-macam. Jadi di sini adalah tingkatan item produknya. Nah, ketika sudah di item produk ini tadi misalnya adalah mie ayam goreng pedas, jadi di sini akan ada tingkatan komponennya. Jadi nanti komponennya ada mie-nya sendiri, kemudian ada bumbu-bumbunya sendiri, kemudian kemasannya, nah seperti itu. Nah, tingkatan item ini ya tipe perencanaannya akan berbeda. Oke, kita lanjut. Jadi fungsinya MPS adalah menjadwalkan kapan tiap item produk harus tersedia dan jumlahnya berapa. Menjadi masukan data sistem perencanaan kebutuhan material atau Material Requirement Planning, ya. Jadi MPS ini dijabarkan menggunakan Bill of Material untuk menentukan jumlah komponen material dan perakitan sehingga MPS dapat dipenuhi. Nah, kemudian sebagai dasar penentuan kebutuhan sumber daya seperti tenaga kerja mesin, energi, kemudian nanti juga melalui perhitungan perencanaan kapasitas kasarnya, ya. MPS ini dinyatakan dalam satuan produk, bukan agregat, sehingga perencanaan kapasitas dapat dilakukan secara lebih rinci. Oke. Kemudian sebagai dasar untuk menentukan janji pengiriman produk kepada konsumen dengan mengalokasikan jumlah unit produk dalam penjadwalan. Maka pengendalian jumlah produk yang belum teralokasi dapat diketahui sehingga membuat janji dapat diperkirakan lebih akurat, ya. Nah, tujuannya untuk memenuhi target tingkat pelayanan terhadap konsumen, kemudian mengefisiensi penggunaan sumber daya produksi dan mencapai target tingkat produksi tertentu. Nah, di sini nanti dalam tahapan MRP itu ada proses memilih dan menentukan quantity item produk mana yang akan diproduksi. Tadi yang kita lihat bahwa prosesnya kan tadi dari family produk kemudian ke item. Nah, untuk menentukan berapa kuantitasnya dan item produk mana yang akan diproduksi, ini ada contoh yang bisa diberikan untuk menggambarkan langkah-langkah dalam menghitung menentukannya. Nah, langkah pertama adalah perhitungan normalisasi dari peramalan agregat. Jadi caranya adalah mengkalikan peramalan permintaan agregat tadi, ya, yang kita simbolkan FT, dengan proporsi untuk masing-masing item produk, kemudian membaginya dengan faktor konversi tiap item yang telah ditentukan. Nah, di sini ada ilustrasinya. Jadi misalnya diketahui hasil peramalannya itu contohnya adalah di dalam tabel ini FT-nya di waktu periode 13 adalah 453,347. Nah, tabel hasil perhitungan proporsi dari permintaan agregat dilihat pada tabel 1 ini. Jadi ini adalah merupakan data, ya, ada 3 family produk. Family produk yang pertama adalah coated back atau CB, kemudian coated front and back CFB, dan coated front atau CF. Masing-masing family ini, ada 3 family ini memiliki item produk. Yang CB ini item produknya white warnanya, yang CFB ini item produknya pink dan yellow, kemudian yang coated CF ini pink dan yellow.
Nah, ini produknya adalah paper ya, salah satu produk family produk dari kertas ya, sebuah perusahaan besar seperti itu. Nah, ini ada periode dari 1 sampai 12. Tadi kan diketahui peramalannya di periode 13 453,347. Jadi di sini. Nah, kemudian untuk mendapatkan proporsi ini caranya adalah kita total dulu semua periode ke bawah nih. Kemudian kita total juga ke kanan ya untuk setiap periode. Kemudian kita total ke bawah, ini adalah total semuanya. Lalu kemudian kita bagi dengan keseluruhan total ini. Jadi 1478. Jadi ini nanti 1478,72 dibagi dengan 5426,41. Hasilnya adalah proporsinya 0,27. Kemudian ini yang CFD pink proporsinya jadi 1180,68 dibagi 5426,41 jadi 0,22. Itu seterusnya sehingga kita dapat data proporsi ini ya. Nah, kemudian diketahui kita butuh data lagi, data untuk faktor konversi dari harganya. Tadi kan data proporsi ya. Kemudian kita butuh data konversi, faktor konversi. Nah, faktor konversi ini kita bisa lihat dari data harga jual. Nah, harga jual per rimnya itu sekian rupiah. Ya. Ini datanya diketahui. Kemudian kita buat faktor konversinya. Ini saya bagi dengan nilai harga jual yang paling tinggi. Jadi saya bagi semuanya dengan 35.000. Sehingga untuk faktor konversi yang white, yang CB ini 33.000 dibagi 35.000 hasilnya 0,94. Nah, ini dibagi dengan 35.000 hasilnya 1, 1 dan seterusnya ya. Kemudian sehingga dari dua data ini kita bisa hitung untuk hasil normalisasi setiap item. Nah, caranya dengan pertama itu mengkalikan ya. Ini adalah FT tadi ya. F di 13 yang ini tadi. Nah, F-nya ini kan diketahui hasil peramalannya untuk periode 13 453,347 ini dikali dengan ini proporsinya. Proporsi untuk CB white tadi 0,27 dibagi dengan faktor konversinya CB white ini 0,94. Nah, ini. Sehingga didapatkan 130,22. Nah, jadi untuk hasil normalisasi dari hasil peramalan permintaan agregat di bulan Agustus ya periode 13 itu kita dapatkan yang CB white itu 130,22 di sini. Nah, kita hitung seterusnya untuk setiap item yang lain. Caranya sama. Jadi untuk yang pink ini jadi hasilnya dari 453,347 dikali dengan proporsinya yang CFB pink ini 0,22 dibagi dengan faktor konversinya 1. Sehingga hasilnya nanti akan 99,74. Nah, seterusnya kemudian kita total. Nah, kemudian langkah kedua, kita harus menentukan family produk yang harus diproduksi. Tahap ini digunakan untuk mengetahui family produk mana saja yang akan diproduksi pada FT untuk memenuhi permintaan tersebut produk di bulan tersebut. Nah, caranya dengan membandingkan expected quantity pada periode tersebut dengan safety stock untuk periode tersebut juga. Jadi apabila expected quantity kurang dari safety stock, maka satu item produk tersebut akan diproduksi. Dan jika terdapat minimal satu item dalam satu family produk yang diproduksi, maka keseluruhan item dalam satu family tersebut juga akan diproduksi. Ya, seperti itu. Coba kita lihat. Jadi ilustrasi untuk langkah yang kedua ini, ya, kita memerlukan data ini diketahui data persediaan inventory awal bulan. Ya, jadi ini
inventory diketahui sekian. Kemudian data demand permintaan item produk dari hasil normalisasi peramaan permintaan agregat ini kita ambil dari tabel 3 yang sudah kita hitung sebelumnya. Data demand-nya berdasarkan hasil normalisasi tadi. Kemudian ada data safety stock dan data konversi yang sudah kita buat di tabel 2 tadi. Nah, kemudian kita buat tabel baru untuk menentukan family produk mana yang akan kita produksi. Ini adalah family-nya, ini itemnya. Ini data inventory yang sudah diketahui. Ini kan yang CB weight 122. Ya, jadi di sini datanya sudah diketahui. Kemudian ini demand. Data demand ini adalah berasal dari data normalisasi tadi di tabel 3 yang ini. Nah, kemudian data konversi ini tadi sudah diketahui ya. Sehingga ini untuk data safety stock-nya juga diketahui. Expected quantity-nya, sehingga kita bisa hitung expected quantity-nya berapa, yaitu dari inventory. Inventory ini, inventory-nya kita kurangi dengan demand. Ya, jadi 122,80 minus 130,22 hasilnya adalah min 7,42. Artinya kita bandingkan min 7,42 ini dengan safety stock. Ya, karena dia minus jadi kurang dari safety stocknya ya. Jadi dia kurang dari safety stock. Nah, kemudian kita lihat yang CFB pink ini. Kita hitung expected quantity-nya, inventory 119,72, kita kurangi dengan demand-nya 99,74. Kita punya persediaan 119,72. Punya permintaan produk tersebut 99,74, sehingga expected quantity kita adalah 19,99. Nah, safety stock kita adalah 19,38, sehingga expected quantity kita kan lebih besar daripada safety stock. Nah, ini kita remark seperti ini. Kemudian kita lihat CFB yang yellow. Kita harus hitung-hitung satu per item. Baru setelah semua item kita hitung, kita bisa memberi keputusan apakah family tersebut kita produksi semua atau tidak. Nah, item yang yellow ini kita lihat bahwa expected quantity-nya adalah inventory-nya. Kita punya persediaan 59,10 dengan permintaannya 81,60, sehingga hasilnya minus ya, karena demand-nya lebih besar. Nah, kita lihat hasilnya minus dengan kita bandingkan safety stock, tentunya harusnya kurang dari safety stock. Sehingga dengan kondisi seperti ini, ya walaupun di dalam family produk CFB ini ada yang lebih dari safety stocknya lebih dari safety stocknya hasilnya persediaannya, tapi karena minimal ada satu item yang nilainya kurang dari safety stock, maka secara keseluruhan untuk family CFB ini kita produksi semua. Nah, kalau yang CB white ini kan karena sudah kurang dari safety stock, ini kita tetap kita produksi. Nah, kemudian kita hitung CF ini ternyata keduanya adalah kurang dari safety stock, sehingga kesimpulannya adalah semua family produk NCR ini akan diproduksi karena terdapat minimal satu item dalam family tersebut yang mempunyai kondisi expected quantity kurang dari safety stock. Nah, artinya ini semua family ini kita produksi. Nah, kemudian langkah yang ketiga adalah menentukan kuantitas yang akan diproduksi dari family yang terpilih. Lalu setelah menentukan family mana yang akan diproduksi, karena tadi kesimpulannya semuanya kita produksi, ya sekarang kita harus menentukan berapa jumlah yang harus kita produksi gitu. Nah, kita hitung ya, caranya seperti ini. Jadi ini datanya diketahui ya, family, item, inventory, demand, konversi. Pertama kita hitung dulu konversi kali demand. Ya, konversi kali demand hasilnya ini. Kemudian ini kita totalkan untuk masing-masing family. Nah, karena ini item dalam family-nya cuma satu, jadi ini hasilnya 122,40. Nah, yang CFB ini kan kita dapatkan tadi konversi
konversi ini kali demand, jadi hasilnya 99,74. Kemudian yang ini 1 kali 81,60, hasilnya ini. Nah, kemudian kita total keduanya menjadi jumlah yang harus diproduksi untuk family CFB. Nah, ini untuk family CF yang harus diproduksi adalah sekian. Caranya sama. Kemudian, setelah tahu berapa jumlah family produk yang akan kita produksi, lalu kita lakukan proses disagregasi dengan pendekatan metode Britten dan Hicks. Nah, langkah pertama, kita hitung dulu jumlah produk dalam tiap family yang akan diproduksi. Nah, ini adalah persamaan yang kita gunakan. Nah, pertama terlebih dahulu dihitung nilai pembilang dari persamaan di atasnya. Caranya sebagai berikut. Jadi untuk family CB ini ya, kita hitung dulu ya pembilang, nilai pembilangnya ini kan kita hitung dulu. Ini 18 juta, ini adalah nilai, cari saja nilai yang paling besar, itu terserah, dikalikan dengan ini 122,40 ini adalah hasil dari ini tadi ya. Nah, ini tadi. Kemudian sama untuk family CFB ini 18 juta dikali dengan 181,34 ini dari ini tadi ya, 181,34. Nah, baru kita akar, hasilnya kita akan dapat ini. Nah, dari sini baru kita bisa hitung jumlah produk family produk yang akan diproduksi. Kita simbolkan sebagai Y bintang CB gitu. Nah, caranya dengan kita lihat Y bintang CB. Dari CB ini kan kita dapatkan tadi 46.938,26 dibagi dengan total keseluruhan family ini ya, pembilangnya ini. Nah, itu kita total semua, lalu kita kalikan dengan 453,347. Ini apa ya? Ini tadi adalah F13 ya, yang di awal tadi. Yang kita ketahui, nah ini tadi. Yang kita ketahui peramalan di periode 13 tadi 453,37. Nah, hasilnya adalah sekian. Sama, begitu juga dengan Y bintang CFB ini 457 132,48 ini dibagi dengan total keseluruhannya dikali dengan F13-nya, hasilnya adalah ini. Kemudian Y bintang CF-nya hasilnya adalah ini. Nah, setelah itu kita cek dulu. Langkah kedua adalah mengecek batas bawah dan batas atas. Persamaan yang kita gunakan adalah ini ya. Jadi maksimal antara 0, konversi dikali demand kurangi inventory ditambah safety stock untuk yang lower bound. Nah, untuk upper boundnya sigma konversi dikali demand dikurangi inventory. Oke, kita lihat. Nah, untuk mengecek batas atas dan batas bawah ini, algoritma tersebut akan memberikan jadwal produksi sesuai dengan kapasitas yang dimiliki perusahaan. Jika nilainya adalah LB ini kurang dari sama dengan X bintang, kurang dari sama dengan UB. Nah, apabila terjadi kondisi di mana lower bound-nya itu lebih besar daripada X bintangnya, maka persediaan akan berada di bawah batas persediaan cadangan. Langkah yang ditempuh untuk mengatasi hal tersebut adalah mendistribusikan rencana produksi pada family untuk menyeimbangkan biaya kekurangan persediaan. Nah, agar biaya konstan, maka risiko backorder harus dikurangi atau diratakan. Jadi, ketika lower bound-nya itu lebih besar, ya kita harus lihat dari batas persediaan cadangannya itu kita ratakan. Nah, kemudian kita lihat ilustrasi langkah kedua ini ya, caranya kita hitung lower bound-nya dulu, batas bawahnya. Nah, tadi kan rumusnya kita lihat dulu ya, family CB ini kan ada produknya satu tadi, yang white, itu C1. Nah, rumusnya tadi maksimal
konversi dikali apa tadi ya, demand kurangi I tambah safety stock. Jadi ini demand, kemudian ini inventory-nya, ini safety stock-nya. Nah, ini data sudah diketahui semua. Jadi mari kita hitung nilai maksimal antara 0 dan 31,73 adalah 31,73 ya. Jadi lower bound untuk CB-nya yang ini adalah 31,73. Kemudian yang family CFB, ini ada dua produk, C1, C2 ya. Tadi yang white sama yang produknya pink sama yellow ya. Oke, produknya pink sama yellow, ini pink, ini yellow. Jadi rumusnya sama, ini maksimal antara 0 titik koma, ini konversi dalam kurung demand-nya dikurangi dengan inventory ditambah safety stock. Ya. Kemudian hasilnya adalah ini. Nah, kita lihat bahwa maksimal antara 0 dan min 0,6 itu yang paling besar adalah 0 ya. Karena ini minus. Kemudian yang J2 ini hasilnya maksimalnya adalah 39,16. Nah, kemudian dari sini maka batas bawah dari family CFB adalah lower bound-nya maksimal dari 0 ini ditambah dengan 39,16. Jadi hasilnya adalah 39,16. Begitu juga dengan family CF. Ya, di sini ada dua produk, kita hitung masing-masing. Nah, di sini karena ini maksimalnya 34,33 ya. Jadi ini 34,33 ditambah ini 9,16. Jadi lower bound-nya adalah 43,49. Nah, kemudian kita hitung untuk batas atas tiap family produk ya dengan asumsi bahwa supply period-nya adalah 3 kali demand. Nah, untuk family CB-nya ini bebas ya. Untuk supply period-nya ini diasumsikan saja boleh 3, 2 seperti itu. Nah, family CB-nya produk C1 ini tadi kan rumusnya adalah konversi ya. Sigma konversi dikali demand kurangi persediaan atau I. Jadi ini konversinya, ini 3 kali demand-nya dikali dengan demand dikurangi inventory. Ya, sehingga didapatkan batas atasnya adalah sekian. Nah, untuk yang punya dua family seperti ini, jadi kita hitung satu-satu untuk tiap produk, item produk. Jadi ini faktor konversi, 3 kali supply demand kali demand-nya dikurangi inventory. Hasilnya sekian. Ini juga hasilnya sekian untuk yang ini yang pink, ini white kalau nggak salah. Nah, terus untuk UB upper bound-nya untuk CFB-nya, jadi ini ditambah dengan ini. Hasilnya ini. Nah, begitu juga dengan family CF ya. Kemudian didapatkan family CF-nya 312,82. Nah, lalu kita cek di sini. Kita masukkan angkanya. Jadi ini lower bound CF, itu kan tadi didapatkan 31,73. Y bintang CB-nya tadi kita dapatkan 136,44. UBCB-nya kita dapatkan 351,79. Ini. Jadi kita cek bahwa nilainya sudah benar, bahwa lower bound-nya itu lebih kecil daripada Y bintang. Y bintang ini juga lebih kecil daripada UB. Jadi ini oke ya. Jadi ini oke. Nah, kemudian yang LBCFB ini juga kita lihat nilainya. Itu sudah benar. Jadi lower bound-nya lebih kecil daripada Y bintang ya. Dan Y bintang ini lebih kecil daripada upper bound-nya. Begitu juga dengan yang CF, family CF. Jadi di sini kita bisa menentukan bahwa item produk Y bintang atau Y bintang CB-nya adalah sekian sesuai dengan perhitungan kita tadi. Jadi sudah benar, kita cek lower bound dan upper bound-nya sehingga kita bisa fixing di sini. Nah, kemudian baru kita lakukan di disagregasi itemnya untuk menentukan jumlah periode N untuk setiap family yang akan diproduksi. Nah, ini adalah persamaan yang kita gunakan. Contohnya,
Ya, ini family CB. Y bintang, kan tadi kita dapatkan 136,44. Itu kita cek nilainya apakah kurang dari faktor konversi dalam kurung ini N. N ini kita cobakan ya, kita trial. Dikali dengan demand, ditambah safety stock dan kita kurangi inventory-nya. Safety stock, inventory-nya. Jika kita isi nilai N ini dengan nilai 1, maka ruas kanannya adalah 31,735. Ya, jadi tidak sesuai dengan kondisi tersebut karena nilainya lebih kecil dari 136,44. Sehingga kalau kita cobakan nilai N-nya itu bukan 1. Lalu kita coba lagi nilai N-nya sama dengan 2, maka hasil ruas kanannya ini adalah 154,13 sesuai dengan kondisi tersebut. Sehingga nilai N itu memenuhi syarat adalah 2. Ya, nilai N di sini 2. Kita coba dengan cara yang sama untuk semua family ya. Kemudian family CFB itu juga sama. Ketika dia punya 2 item produk ya kita ini ya, kita sigmakan, jadi kita totalkan. Nah, ini untuk item produk 1, ini item produk yang 2. Nah, ini kita cobakan nilai N-nya ini. Kalau 1 itu tidak memenuhi syarat, tapi ketika nilainya 2, itu dia memenuhi syarat, hasilnya 219,9. Sehingga nilai N-nya adalah 2. Begitu juga dengan yang family CF. Nah, dari sini baru kita bisa menghitung excess demand tiap family. Ya, dengan menggunakan persamaan ini. Nah, ketika kita memproduksi family CB itu sebanyak, tadi kan kita dapatkan dengan N periodnya 154,13 kan. Nah, ini 154,13 kita kurangkan dengan perencanaan kita itu 136,44 ini. Nah, sehingga kita punya ekses sekian. Nah, untuk family CFB ini sama. Ini tadi N periodnya 219,9 ini dengan rencana kita 166,07. Nah, ini sehingga punya ekses atau kelebihan produksi sekian untuk family ini. Begitu juga dengan CF. Nah, dari sini maka kita langkah kelima adalah menghitung jumlah produk untuk tiap item produk. Ya, dengan persamaan sekian. Nah, ini jika ada kondisi, ya, jika Y bintang itu kurang dari 0, maka untuk item produk misalnya J sama dengan G, maka itu dianggap YIG sama dengan 0. Keluarkan item produk G dari family produk I dan kurangi hasil penyebut pada persamaan tersebut dengan K kali demand. Jadi kita keluarkan saja produknya jika item produknya ada yang kurang dari 0. Nah, kita lihat persamaannya di sini. Kita hitung, untuk langkah kelima ini menghitung jumlah produk untuk tiap item produk. Jadi misalnya family CB, ini Y bintang, CB white, ya untuk item produk white. Kita hitung rumusnya ini tadi dengan ini ya, berapa kali demand-nya ditambah safety stock dikurangi inventory, dikurangi excess tadi dikali demand dibagi faktor konversi kali demand. Nah, ini jadi tadi N periodnya kan kita dapat 2 dikali demand-nya 13022, kemudian kita tambahkan dengan safety stock, kita kurangkan dengan inventory, lalu kita kurangkan dengan ini adalah excess tadi yang kita dapatkan. Excess ini excess dikali dengan demand dibagi dengan dibagi dengan konversi kali demand 122,40. 122,40 itu dari sini ya tadi. Itu 2240. Jauh ya. Jadi konversi kali demand yang ini 12240.
Begitu juga dengan CFB, pink atau yellow, nanti kita akan kalikan dengan 181,34. Nah, kita lihat. Nah, ini sini. Kita hitung untuk produknya yang family CFB, yang pink. Itu kan ini end periodnya 2 dikali demand, ditambah safety stock kurangi inventory, dikurangi dengan tadi excess dikali demand, dibagi dengan K kali demand-nya itu tadi 181,34. Ya. Begitu juga dengan CFB yang yellow. Nah, ini hasilnya adalah ini ya. Kita hitung juga untuk family CF, sehingga kita dapatkan hasil untuk masing-masing jumlah yang akan kita produksi untuk item produk masing-masing tadi. Nah, terus karena perencanaan produksi yang kita hasilkan untuk tiap item produk ini masih belum mempertimbangkan terkait cacat seperti itu. Jadi masih dalam bentuk MPS yang bersih ya. Sehingga belum ada pengaruh cacat yang terjadi pada setiap stasiun kerja. Untuk menghitung MPS yang kotor, sebagai antisipasi kita kalau ada cacat setiap stasiun kerja, maka dilakukan perhitungan sebagai berikut ya. MPS kotornya, MPS bersih. MPS bersih itu yang ini tadi hasilnya. Itu kita kalikan dengan persentase 100% dibagi dengan persen dari 100 dikurangi persen setiap kecacatan. Artinya apakah itu dari scrap packaging atau scrap. Kalau di sini contohnya ada beberapa proses ya, ada scrap packaging, kemudian scrap cross, ada shortage, ada cutternya, coating, itu ada scrap masing-masing. Baru kita dapatkan MPS kotor. Nah, ini di sini contohnya, misalnya ini untuk family CB, produknya CB white, tadi kan MPS bersihnya dapatnya 145,15. Ini. Kemudian kita kalikan dengan masing-masing persentasenya. Nah, ini 100% dibagi 100 dikurangi scrap-nya. Nah, ini jadi misalnya ini 100% per 100%, artinya dia tidak ada scrap ya. Tapi ketika di sini per 98%, artinya dia ada scrap 2%. Ini ada scrap 2%. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah peluang sisa yang tidak akan scrap nantinya, sehingga kita dapatkan setelah kita kalikan ini semua 153,43 ton. Jadi MPS kotornya untuk CB white adalah sekian. Nah, kita itu untuk masing-masing setiap item produk, sehingga kita dapatkan hasilnya seperti ini. Nah, ini adalah hasil akhir MPS. Jadi hasil akhir MPS yang kita dapatkan adalah berapa jumlah yang akan kita produksi untuk setiap item produk dan item produk apa yang akan kita produksi seperti itu. Nah, baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.